Bayangkan, Anda mendaftar haji di usia 40 tahun. Setelah menunggu lama hampir 5 dekade, barulah Anda bisa berangkat. Itu pun jika masih kuat. Sementara itu, sebagian kuota justru digeser ke jalur khusus yang tidak melalui antre. Ini bukan sekedar ketidakadilan, ini pengkhianatan terhadap harapan spiritual jutaan umat. Ini miris. Mari kita bahas lebih dalam kasus ini bersama saya, Wisnu Yuwono, di episode Catatan Kebijakan Publik dan Politik kali ini. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia adalah rumah bagi sekitar 87% masyarakat beragama Islam, atau lebih dari 240 juta jiwa. Ini artinya, impian melaksanakan ibadah haji bukan untuk segelintir elit, melainkan harapan mayoritas penduduk di negeri pertiwi ini. Namun realitanya, sebagian daerah mencatat masa tunggu haji reguler yang sangat panjang. Kalimantan Selatan mencapai 38 tahun, Nusa Tenggara Barat sekitar 36 tahun. Ini bagi saya pribadi sangat menyedihkan ya, miris sekali. Bayangkan, Anda mendaftar di usia 40 tahun, baru bisa berangkat di usia 76 tahun. Impian yang penuh berkah itu berubah menjadi penantian yang kehilangan arah. Kemudian, pada tahun 2024, pemerintah sempat menghadirkan harapan baru. Penambahan kuota haji sebanyak 20.000 jiwa. Tapi sayang, kabar sukacita ini berubah menjadi kisah pahit. Semua kekhususan ini sudah disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang hanya mengizinkan 8% kuota khusus. Sisanya 92% harus diperuntukkan pada kuota reguler. Namun kenyataannya, alokasi dibuat 50/50. 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus. Ini jelas tidak beriringan. Bisa kita simpulkan bahwa regulasinya sudah menyimpang jauh dari niat awal Presiden agar antrean reguler bisa dipangkas. Mari saya ceritakan sedikit bagaimana semuanya bermula. Pada awal 2024, Indonesia sudah memiliki kuota resmi 221.000 jemaah, yang mana ini terdiri dari 203.320 untuk reguler dan 17.680 untuk kuota khusus. Kemudian, Presiden RI berhasil mendapat tambahan khusus dari Arab Saudi sejumlah 20.000 jamaah. Dan perlu kita ketahui ya, bahwa ini merupakan jumlah tambahan terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan haji kita. Alih-alih digunakan penuh untuk memperpendek antrian reguler, Kemenak membagi secara merata antara reguler dan khusus. Apakah ini langkah praktis? Ya mungkin saja, tapi melanggar batas hukum, menerbitkan kecurigaan, dan memicu kegeraman publik. Apalagi karena tidak disertai dasar transparan atau diskusi dengan DPR. Saya melihat ini sebagai ketidakadilan yang seharusnya bisa dikaji ulang dengan lebih sistematis dan merinci. Betapapun lamanya antrean atau tingginya keinginan kita untuk berangkat haji, saya rasa persoalan ini mencerminkan luka lama, yaitu kendali kuota haji selalu berujung kontroversial. Bila kita melihat sejarah, ini bukanlah insiden tunggal. Sejak era reformasi, hampir setiap presiden memiliki menteri agama yang terjerat kasus hukum terkait pengelolaan haji atau dana umat. Seperti misalnya di era Presiden Abdurrahman Wahid, kasus dana abadi umat yang menyeret pejabat Kemenak. Di era Megawati Soekarno Putri, ada dugaan korupsi pengadaan kitab suci.
Lalu, era Susilo Bambang Yudhoyono, kasus kuota haji dan pengadaan barang yang melibatkan Menteri Agama Surya Dharma Ali pada waktu itu. Terakhir, kemarin di era Joko Widodo, operasi tangkap tangan KPK terkait pengelolaan haji yang menjerat pejabat tinggi Kemenak. Praktik serupa pernah muncul dalam periode lalu dan kini terulang lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencegah mantan Menteri Agama Yahud Khalil Humas dan 2 orang lainnya untuk bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Pencegahan ini dilakukan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan kuota haji 2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan keputusan pencegahan itu tertuang dalam surat keputusan yang dikeluarkan pada 11 Agustus 2025. Budi menjelaskan langkah pencegahan dilakukan agar para pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia. Hal ini dianggap penting untuk memastikan kelancaran proses penyidikan yang tengah berlangsung. Kendati demikian, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan kementeriannya belum menerima laporan. Mekanismenya, KPK akan meminta dengan surat resmi untuk melakukan pencekalan kepada seseorang yang berhadapan dengan kasus hukum. Saya belum mendapat laporan. Sejauh ini belum ada pengajuan untuk permintaan pencekalan kepada yang bersangkutan. Nanti kalau ada informasi, nanti akan kita. Tapi mekanismenya seperti apa, Pak? Ya, mereka akan meminta kepada kita untuk melakukan pencekalan kepada seseorang yang sedang berhadapan dengan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Poinnya sendiri KPK belum meminta ini, Pak? Sejauh ini kami belum menerima laporan. Dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji 2024, negara ditaksir mengalami kerugian lebih dari 1 triliun rupiah. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Raka Prawira Wijaya, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Fenomena ini menunjukkan masalah struktural yang belum pernah benar-benar diselesaikan. Setidaknya, ada 3 akar masalah. Pertama, paradoks moral lembaga yang diharapkan menjadi teladan justru melanggar nilai-nilai agama. Kedua, ketidakadilan akses ibadah, kuota yang seharusnya menjadi kesempatan rakyat kecil dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Ketiga, lemahnya tata kelola dan pengawasan, minim transparansi, prosedur yang longgar, dan peluang besar untuk penyalahgunaan. Tentunya, ini bukan masalah segelintir pihak saja. Ini merupakan masalah struktur kelembagaan. Lembaga yang mestinya menjaga amanah spiritual, tapi nyatanya apa? Malah rentan disalahgunakan. Hingga kultur integritas digerus, ujungnya yang dirugikan adalah rakyat yang menunggu puluhan tahun demi panggilan suci. Sangat-sangat disayangkan. Sekarang, mari kita coba lihat dampak konkretnya terhadap masyarakat. Dampaknya bukan sekedar angka kerugian, tetapi waktu hidup. Ketika 10.000 kursi yang semestinya mayoritas dialokasikan ke reguler, malah dialihkan ke khusus. Itu berarti 10.000 keluarga yang harus menunggu 1 musim lagi. Bahkan bisa bertahun-tahun lagi di wilayah dengan antrean panjang. Semisal di Sulawesi Selatan, 48 tahun masa tunggu membuat 1 tahun tambahan bukan main. Itu perbedaan antara berangkat di usia 60-an atau tak pernah sempat berangkat karena faktor kesehatan. Di tingkat negara, kepercayaan publik pada kemampuan pemerintah menata ibadah suci ikut tergerus. Ini saya rasa sudah otomatis. Ya bagaimana tidak, KPK menyatakan potensi
kerugian triliunan rupiah dalam proses penyidikan. Tapi bagi jemaah reguler, kerugian terbesar adalah hilangnya keadilan prosedural, kursi ekstra yang sedianya mempercepat antrean justru terkunci di fast lane. Ini lebih dari sekedar angka statistik, ini kisah para insan yang menunggu panggilan suci. Soal pelaksanaan ibadah yang telah lama menjadi mimpi, dan kenyataan pahit masyarakat yang berjuang menabung bertahun-tahun. Ketika kuota itu digeser, kita tidak hanya mengalihkan kuota, namun kita melenyapkan harapan mereka. Melihat kasus ini, saya akan coba memberikan rekomendasi langkah strategis untuk memperbaiki kebijakan, mendobrak siklus lama, dan mengembalikan hak masyarakat. Yang pertama, sudah sepatutnya kita mematuhi peraturan perundang-undangan. Khususnya kasus ini patuh pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Pastikan proporsi kuota reguler dan khusus sesuai syarat, yaitu 92% reguler dan maksimal 8% khusus. Setiap perubahan harus lewat DPR dan diumumkan secara terbuka. Yang kedua, saya rasa perlu ada portal haji digital publik. Buat semacam platform transparan yang menunjukkan data kuota, antrean, travel penyelenggara, dan proses yang real time dan bisa diakses siapa saja, kapan saja, di mana saja. Bisa juga kita memanfaatkan teknologi seperti blockchain untuk mencegah manipulasi data ya. Yang ketiga, audit berlapis dan laporan publik. Laporan audit tahunan oleh BPK dan Itjen harus terbuka untuk publik. Ingat, ini sangat penting. Jalur pelaporan whistleblower juga perlu dilindungi oleh regulasi dan dijamin kerahasiaannya. Selanjutnya, harus ada penegakan hukum yang tegas. Kalau soal penegakan hukum yang tegas ini, sebenarnya saya berharap kita semua, tidak hanya untuk kasus ini, tapi semua kasus kecurangan yang ada di negeri ini, hendaknya bisa mendapat penegakan hukum yang kuat. Tindak pelaku korupsi dengan hukuman maksimal, melakukan penyitaan aset, dan bila perlu, ini malah bisa dialokasikan untuk mempercepat keberangkatan jemaah yang kurang mampu. Terakhir dari saya, penting untuk membangun budaya integritas di Kementerian Agama. Pelatihan etika dan integritas harus dilakukan secara rutin, jangan hanya sebagai formalitas, tapi harus dijiwai, dan sebaiknya indikator integritas harus menjadi bagian penilaian kinerja pegawai. Kasus kuota haji ini bukan sekedar soal materi, melainkan soal keadilan, martabat bangsa, dan harapan jutaan orang yang menunggu puluhan tahun demi panggilan suci. Membiarkannya sama saja dengan mengkhianati kepercayaan publik dan mengabaikan penderitaan rakyat. Saya, Wisnu Yuwono, mengajak Anda semua untuk bersuara, mengawasi, dan mendorong reformasi tata kelola haji. Mari pastikan ibadah suci ini terbebas dari noda korupsi demi keadilan dan kemuliaan bangsa. Kuota haji tak boleh dibiarkan menjadi permainan para penguasa. Ingatlah bahwa hak umat adalah amanah yang mulia. Tapi mirisnya,
regulasi masih terus menjadi perkara. Menghambat niat baik bangsa, awas kelak menanggung dosa. Saya Wisnu Yuwono, sampai jumpa di episode catatan kebijakan publik dan politik selanjutnya.